Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Dwi Nursifa dengan NIM 230101020135. Dan pada video ini saya akan membahas UAS terkait Business Intelligence, di mana saya diminta untuk semacam mereview paper, hanya saja diberikan beberapa pertanyaan terkait paper tersebut. Untuk judul paper atau jurnal yang saya gunakan adalah penerapan Business Intelligence pada CV Tanggama Chemical dengan metode OLAP. Dengan penulis pertama adalah Berlin dan penulis kedua adalah Yo Chong Giap. Langsung saya mulai di sini. Pertama, latar belakang dari jurnal ini atau judul jurnal ini adalah masalah yang dihadapi oleh CV Tangkap Chemical yang berkaitan dengan kesulitan dalam pengelolaan data dan juga analisis data penjualan, di mana perusahaan sering sekali mengalami tantangan dan kesulitan terhadap pengolahan data yang sekian besarnya dan beragam, serta melakukan analisis yang manual dan memakan waktu yang cukup lama ditambah dengan kesalahan yang tentu saja rentan terjadi. Kebutuhan akan visualisasi data yang lebih baik juga menjadi penting agar manajemen dapat memahami informasi dengan lebih mudah. Kemudian dalam persaingan yang ketat, keterlambatan dalam mendapatkan informasi yang relevan dapat mengakibatkan kehilangan peluang bisnis. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi yang dimiliki akan menghambat adaptasi terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, di dalam jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan dan juga menerapkan sistem business intelligence berbasis pada website untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk permasalahan umum yang terdapat di dalam jurnal ini adalah dengan peningkatan jumlah volume data transaksi, perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam hal informasi yang relevan serta akurat, yang dimana hal ini penting atau diperlukan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu akan mengakibatkan keputusan yang terkadang kurang tepat dan juga pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja serta kemajuan perusahaan. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan data dapat menghambat efisiensi operasional dan juga inovasi dalam bisnis. Lalu terdapat permasalahan khusus juga nih. Permasalahan khususnya adalah pengolahan data yang tidak efisien. Kenapa? Karena data transaksi penjualan tidak dikelola dengan baik, sehingga informasi yang dihasilkan tidak akurat dan juga tidak relevan. Kemudian adalah kurangnya visualisasi data. Dengan data yang tidak terkelola, tentu saja akan menimbulkan data yang tidak beraturan. Dan hal ini juga diperparah dengan tidak adanya alat untuk menganalisis dan juga memvisualisasikan data. Sehingga manajer akan kesulitan memahami pola dan juga tren pasar dalam penjualan. Kemudian ada keterbatasan dalam pengambilan putusan. Informasi yang tidak memadai dan juga sulitnya dalam melihat data atau visualisasi data akan menurunkan kemampuan manajer untuk membuat keputusan yang strategis dan juga responsif terhadap perubahan pasar. Lalu tujuan dari penelitian ini, pertama yang perlu saya katakan adalah penelitian ini menggunakan metode online analytic processing atau OLAP, di mana bertujuan untuk peningkatan efisiensi pengolahan data, yang dimana hal ini diharapkan data yang diolah menjadi lebih cepat dan juga efisien, serta dapat mengadaptasi business intelligence. Hal ini memungkinkan perusahaan dalam mengolah data besar yang lebih baik. Lalu ada visualisasi data yang lebih baik. Dengan penerapan metode OLAP, memungkinkan perusahaan untuk membuat data dalam bentuk grafik dan juga dashboard yang lebih mudah dipahami. Lalu ada pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Dengan informasi yang lebih akurat dan juga mudah diakses, manajer tentu akan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan juga lebih cepat. Kemudian ada peningkatan kinerja bisnis, di mana data yang telah dikelola dengan baik dapat menjadikan pengambilan keputusan yang lebih optimal dan juga yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian metode yang digunakan untuk penyelesaian masalah di dalam jurnal ini ada dua yang saya temukan. Yang pertama adalah OLAP atau Online Analysis Processing, di mana digunakan untuk mengatur dan menganalisis data secara multidimensi, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan efisien.
Kemudian ada Business Intelligence atau BI, di mana data warehousing merupakan media penyimpanan data dalam format terstruktur dan lebih dioptimalkan untuk analisis. Kemudian ada keunggulan dari problem solving yang diusulkan dalam jurnal ini. Keunggulan yang saya temukan dalam jurnal ini terkait dengan problem solvingnya adalah terutama adalah efisiensi pengolahan data. Dengan diterapkannya OLAP dan juga Business Intelligence serta data warehouse memungkinkan pengolahan data secara multidimensi dan juga mempercepat proses analisis data. Lalu ada peningkatan kualitas keputusan. Dengan informasi yang lebih akurat dan juga relevan yang dihasilkan dari sistem Business Intelligence, manajer tentu dapat membuat keputusan yang lebih baik serta dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian ada kemudahan dalam penggunaan. Antarmuka yang telah dibuat di dalam Business Intelligence dibuat se-user friendly mungkin agar memudahkan pengguna atau user dalam mengakses dan juga memahami data tanpa memerlukan keterampilan teknis yang mendalam. Jadi semua orang termasuk pegawai awam juga dapat memahami data tersebut dengan lebih baik. Kemudian ada visualisasi data yang komprehensif, di mana sistem ini menyediakan visualisasi data dalam bentuk grafik dan laporan yang mudah dipahami. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi tren dan juga pola data yang sulit terlihat di dalam tabel data mentah atau data raw-nya. Kemudian ada fleksibilitas dan juga skalabilitas. Dalam Business Intelligence dirancang untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang kian berkembang atau tidak monoton. Hal ini penting untuk UMKM, terutama CV ini, yang memungkinkan kebutuhan yang sering berubah seiring dengan waktu. Kemudian bagaimana cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk diagram sederhana. Di sini saya membuat kurang lebih seperti ini untuk diagram sederhananya, yang mana pada proses tahapan awal adalah pengumpulan data, baik itu dari sumber online maupun sumber offline, baik itu dari internet maupun dari data penjualan yang mereka miliki sendiri. Lalu ada proses ETL, di mana data raw akan dibersihkan, lalu disortir, serta yang terakhir akan dikirim ke data warehouse, di mana di data warehouse ini tentu saja akan disimpan data tersebut dan akan dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data yang telah dibersihkan. Lalu ada OLAP processing, di mana data di dalam data warehouse ini akan diolah menggunakan teknik OLAP, dan kemudian ada analisis dan juga pelaporan. Setelah melakukan analisis data yang dimana data tersebut akan dibuat laporan kemudian, lalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau kebutuhan dari CV tersebut. Apakah mereka ingin mengetahui tren atau mengetahui hal-hal yang baru, bagaimana, dan yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu pengambilan keputusan. Dengan dibuatnya sistem ini, diharapkan pengambilan keputusan dapat menjadi lebih akurat, terutama dalam hal penentuan tren pasar dan juga keinginan dari pengguna. Terlebih lagi, data yang setelah divisualisasikan tentu akan membuat analisis dan juga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Lalu ini adalah hasil implementasi dari metode usulan yang dimana saya temukan kebetulan sekali telah ada di jurnal ini. Di sini telah dibuat beberapa grafik, berarti yang dilihat ada penjualan naik dan turun, di mana ini merupakan halaman dashboard utama. Di mana pada halaman ini pada halaman dashboard penjualan, user dapat melihat grafik penjualan barang selama 1 tahun atau per bulan pada halaman ini. User juga mengetahui barang apa saja yang paling banyak dijual dan paling banyak diminati. Atau user juga dapat memperdalam pengetahuannya terkait informasi kiranya barang apa yang sedang tren atau barang apa yang sedang tidak tren. Hal ini sangat penting karena selain dari manajer atau user utama, para pegawai juga dapat mengakses data ini karena ini merupakan data umumnya, di mana hal ini juga memungkinkan mereka untuk melakukan analisis sendiri terkait barang apa yang akan dijual yang lebih laku.
Lalu ada halaman dashboard bagian transaksi. Pada halaman dashboard ini pada halaman dashboard transaksi ini user dapat melihat grafik transaksi selama 1 tahun atau lihat per bulan. Di mana pada halaman ini user dapat dengan mudah mengetahui pembelian barang apa yang paling banyak atau pembelian barang dalam sekali transaksi itu. Dengan begitu user dapat memiliki pengetahuan tentang informasi yang lebih tentang penjualan barang dan dapat membuat atau mengambil keputusan yang tepat. Kemudian ada halaman data transaksi. Pada halaman ini, user dapat memasukkan dataset dan juga menghapus dataset jika tidak ada dan menghapus dataset jika data transaksi tidak ada, maka dashboard transaksi tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi di bagian ini, user atau mungkin sebagai manajer atau pegawai, kita dapat memasukkan dataset atau data mentah atau data yang sudah diolah mungkin ya ke dalam dashboard ini. Kemudian kita dapat melihat terkait dengan atau mungkin lebih detail ya terkait dengan jumlah pembelian, karena seperti yang kita lihat di sini ini hanya dashboard yang menunjukkan garis besarnya saja. Sementara untuk datasetnya kan bisa kita lihat secara mendetail. Jadi proses pengambilan keputusan tentu dapat berlangsung atau terjadi dengan lebih akurat dan juga efisien. Kemudian hasil analisis data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Baiklah, untuk bagian ini terdapat parameter-parameter yang saya rasa cocok, seperti volume dari penjualan. Parameternya adalah total dari penjualan produk per bulan. Dengan hasil analisis dari grafik penjualan, terlihat bahwa produk C10 memiliki penjualan tertinggi pada bulan Februari dengan 73.960 kilo, dengan penjualan terendah pada bulan Agustus dengan total 600 kilo. Indikator keberhasilannya, peningkatan volume penjualan di bulan-bulan tertentu menunjukkan aktivitas strategi pemasaran dan juga promosi yang diterapkan. Keberhasilannya dapat diukur dari peningkatan penjualan produk di bulan-bulan yang sebelumnya memiliki penjualan terendah. Lalu ada frekuensi transaksi dengan parameter keberhasilan total transaksi dalam sebulan. Hasil analisis dari grafik menunjukkan bahwa bulan seperti September mencatat 70 transaksi, sedangkan bulan Juni hanya 15 transaksi. Indikator keberhasilannya, peningkatan frekuensi transaksi menunjukkan bahwa lebih banyak pelanggan melakukan pembelian. Hal ini dapat menjadi indikasi sebagai keberhasilan dalam menarik minat pelanggan. Keberhasilan ini juga dapat diukur dengan melihat total transaksi pada setiap bulannya. Lalu berikutnya ada rasio pembelian produk, di mana parameter ini parameternya adalah jumlah produk yang dibeli per transaksi. Hasil analisisnya, dari data analisis menunjukkan kebanyakan customer melakukan pembelian produk dalam pembelian 2 produk dalam sekali transaksi. Indikatornya adalah pembelian yang stabil dan menunjukkan bahwa pelanggan tidak hanya tertarik pada satu jenis produk, akan tetapi juga ingin mengetahui dan juga mencoba produk-produk lainnya, terutama produk-produk baru yang ada pada tempat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kecepatan pengolahan data. Parameter adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data. Hasil analisisnya itu dengan penerapan business intelligence, data yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama kini dapat diolah dan juga diproses dengan lebih cepat dan juga efisien, serta meningkatkan waktu dalam pengambilan keputusan. Di mana indikator keberhasilan adalah keberhasilan dapat diukur dari pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis laporan dan juga menghasilkan laporan dan juga analisis yang memungkinkan manajer untuk dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan juga lebih responsif terhadap perubahan pasar yang sering terjadi atau yang tidak stabil, yang tidak dapat diprediksi seharusnya tanpa adanya business intelligence ini. Kemudian hasil analisis data yang diperoleh juga masih ada, yaitu adalah peningkatan kualitas informasi. Ya, karena parameternya ini adalah
mudahnya informasi, serta peningkatan akurasi dan juga relevansi yang telah dihasilkan. Hasil analisisnya adalah dashboard yang dihasilkan menampilkan informasi yang akurat dan juga relevan, yang memungkinkan manajer untuk melihat tren dan juga pola pasar dengan jelas. Indikator keberhasilan adalah peningkatan kualitas dari informasi yang tersedia, serta tertatanya data telah menunjukkan bahwa implementasi sistem ini berhasil. Dan perlu saya garis bawahi terlebih dahulu untuk beberapa kalimat, terutama bagian volume penjualan, frekuensi penjualan, dan juga rasio pembelian produk. Hal itu terdapat di dalam jurnal tersebut dan juga sudah dijabarkan, sehingga saya tidak mengandai-andai dan juga tidak asal membuat saja di bagian ini. Tetapi untuk bagian kecepatan pengolahan data dan juga kualitas informasi, hal ini dapat saya buat atau saya ukur terhadap tindakan dari sang penulis, bahwasannya bagaimana cara mereka menerapkan dan pasti ada hasil dari penerapan tersebut. Kemudian ada kesimpulan berdasarkan hasil penerapan metode. Secara keseluruhan, penerapan metode usulan dalam bentuk sistem business intelligence berbasis web pada CV tangga Mas Sinemak pada CV tangga Mas Semikal menunjukkan hasil yang sangat signifikan dalam meningkatkan pengolahan data, pendukung pengambilan keputusan, dan juga memberikan wawasan yang lebih baik tentang perilaku pelanggan. Hal ini tentu dapat menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi informasi dan juga business intelligence dapat meningkatkan manfaat yang besar bagi perusahaan dalam peningkatan kinerja bisnis dan juga daya saing di dalam pasar. Dan pengembangan selanjutnya yang saya harapkan dan mungkin dapat terjadi adalah yang pertama, penerapan data mining. Di dalam jurnal telah dikaji atau telah disinggung oleh penulis terkait dengan data mining, di mana jika diterapkan data mining dengan lebih efisien, maka sistem atau kita dapat masuk ke dalam sistem, di mana memungkinkan sistem dapat menemukan prediksi perilaku dari pembeli yang menemukan hubungan antara produk yang dibeli. Jadi, kita dapat mengetahui pola belanja pelanggan terkait produk apa yang dibeli, dan kiranya apa keterkaitan dari produk yang mereka beli. Apakah seperti roti dan selai, atau mungkin roti dan seres, dan sejenisnya. Kemudian ada penerapan key performance indicator, atau penerapan dari key performance indicator ini bertujuan untuk melakukan pemantauan penjualan dari masing-masing produk untuk mengetahui tingkatannya, seperti produk apa yang paling sering terjual, atau apa nama produk yang paling sering terjual dari merek apa dan jenis apa, sehingga hal tersebut akan membantu manajer dalam hal penyetokan barang agar tidak mengalami kekurangan dan juga tidak mengalami salah stok. Kemudian ada integrasi dengan machine learning atau ML. Karena sudah adanya sistem intelijen pada perusahaan yang dibuat oleh penulis, sehingga memungkinkan untuk menambahkan machine learning ke dalamnya. Yang dimana machine learning ini berfungsi untuk membantu membuat prediksi dengan lebih cepat dan juga akurat. Kemudian yang terakhir ada pengembangan dashboard interaksi yang interaktif dan juga real time. Pada dashboard atau website yang dibuat oleh penulis, dashboard tersebut harus dimasuki data terlebih dahulu atau dimasukkan data yang telah diproses terlebih dahulu agar dapat menampilkan data grafik, yang dimana hal tersebut tentu harus memakan waktu juga karena data tersebut harus dilakukan cleaning terlebih dahulu. Tetapi dengan diterapkannya dashboard real time, maka pengguna dapat memantau performa bisnis secara real time yang memungkinkan reaksi lebih cepat terhadap perubahan pasar dan juga operasi untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Terima kasih. Sekian review jurnal dari saya, atau mungkin lebih tepatnya jawaban UAS dari saya. Pada saat pengumpulan materi PPT ini, saya akan memberikan link untuk rujukan saya agar Bapak bisa memeriksa sendiri terkait dengan
jurnal yang telah saya review ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.